bisa mewujudkan sesuatu. Tuh. Iki. Sebuah dusun di Karangjoho Bawen, Kabupaten Semarang, menyimpan cerita tentang jejak Hanoman. Inilah tokoh kera putih buruk rupa, namun budiman, yang sering muncul dalam cerita wayang. Kabarnya, jejak Hanoman tertinggal di dusun ini. Tersebut pula sebuah mata air belerang yang dipercaya punya khasiat menuntaskan segala masalah. Pemirsa, di daerah Dusun Karangjoho, Kabupaten Semarang, terdapat sebuah mata air yang dikenal dengan nama Sendang Kendali, di mana masyarakat mempercayai bahwa air di mata air ini mempunyai banyak khasiat. Selain itu, masyarakat juga mempercayai bahwa di tempat ini terdapat jejak-jejak dari Hanoman. Bagaimana sebenarnya? Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Mata air ini sendiri itu sudah ada sejak kapan, Pak? Sejak purbakala, Mbak. Kendali Sodo itu maksudnya apa? Kendali Soto itu manusia hidup harus bisa mengendalikan diri supaya tercipta apa yang kita minta, apa yang kita inginkan dia tercapai. Di Sendang mata air Sendang Cupu Mane Astagino ini, di sini terdapat beberapa kenikmatan dan kesemua ini hanya sebagai perantara, semua adalah mintanya kepada Yang Maha Kuasa. Itu, Mbak. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Terima kasih, Mbak. Pak Hakim, Iya. menurut Pak Hakim ini gimana dengan fenomena adanya Hanoman di tempat ini? Pak? Iya, ini cukup menarik ya Mbak ya. Karena memang tokoh Hanoman itu merupakan tokoh yang cukup banyak dikenal, khususnya bagi masyarakat Jawa ya. Karena dia mempunyai figur yang baik gitu, walaupun wujudnya seperti seekor kera. Yang menarik nanti yang akan kita ungkap adalah tentang sosok Hanoman dan dengan Ibu Dewi Anjani ya, yang menurut masyarakat sini sebagai penunggu atau pemilik dari sendang ini. Sekarang, waktunya menggali informasi. Anda mengerti bahasa kami? Asmanipun simpan. Bisa berbicara dengan bahasa seperti kami? Sayang, makhluk ini kesulitan berkomunikasi. Saya rasa ada sejenis Anda yang bisa berbicara. Anda mau bertukar tempat ya? Tak lama, tingkah mediator berubah. Nampaknya ada makhluk lain menghuni raga. Sugriyo, Kalau saya boleh tahu sudah berapa lama Anda di sini? 1440. So, Anda mengenal sosok Hanoman? si patung ya maksudnya wi. Ya. Oh, kayak kawan-kawan yang menusuk. Kan sudah kesangar. Tapi sosok Hanoman itu benar ada? Orang no, udah mau tuh kita mau tuh. Si sampai tino, kita udah pilih uang tepok kuwi. Terus asal mula manusia mempercayai bahwa di sini ada jejak Hanoman tuh bagaimana? Gue yang bisa menusuk. Jadi sebenarnya menurut Anda Hanoman itu tidak ada? Hanoman atau lahir. Iya. Kecuali wujud kerak yang tadi itu yang Anda kenal. Terus dengan penguasa Sendang ini Anda kenal? Sendang kita umum rana sing kuasane rano. Dengan sosok wanita cantik. Oh, no, nak kuwi sebelah kono. Aja karaku
Kui padha duwe niat dhewe-dhewe. Terus dengan air di sini katanya orang-orang percaya bahwa air ini berhasil. Iya betul, sering banyak peziarah yang datang ke sini. Aku ya goblok menungsa, duwe ilmune menungsa, ora dienggo percayane karo ngene ya wis ngono. Wis cukup, aku nyeluk pamit. Kalau Anda Matur nuwun. Sampurasun. Tak lama, mediator sadar. Tiba-tiba, ada mediator kehilangan kendali. Dia seperti mendendangkan lagu Jawa. Bisa kan? Tetap di dua dunia. Dengan Ayu ruputo iloro Bisa kan? puto bilahi kafe Jin setan kekayangan ngambaring sopo bendera sendiri. sebenarnya kamu tidak ada niat untuk meminta apa-apa. Iya. Hanya ingin mengetahui tentang asal-usul dan sejarah tempat ini. Dados sing panjenengan pertatos ling sakjroning ananing Anoman. Iku iso awujud sakjroning Anoman. Terus dengan yang disebut-sebut dengan Ibu Dewi Anjani, benar ada makhluk itu di tempat ini? Nek patosmu kuwi awujud apa sing mbok karepake? Bangsa kene bisa awujud sing kaya ngerti ya. Jadi memang selama manusia berpikir tentang sebuah wujud, maka makhluk sejenis Anda pun bisa mewujudkan itu. Dikene rezeki dari sake marang sing duwe kesan bisa awujud apa wae. Aku dengar kita dari manusia. Tapi apa hubungannya dengan sosok Hanoman dengan tempat ini? Batas kawruh kang boleh manungsa ingkang becik resik sajroning batas. Resik kuwi katonganing sing boleh urip. Tapi manusia juga mempunyai kewajiban untuk membersihkan diri. Sing diresiki apa nih? Hati, tentu hati. Karena hatilah yang menggerakkan seluruh anggota badan. Ketika kuwi iso ngapus apa? dalam Islam itu hati itu terbagi menjadi dua. Ada hati takwa, ada hati yang zulmi. Hati yang zulmi itu adalah hati yang dia tidak bisa memperbaiki diri. Dia hanya banyak sekali noda-noda di dalamnya. Tetapi hati yang takwa, dia bisa membersihkan segala noda. Makanya Islam sangat menganjurkan untuk selalu membersihkan diri. Ya sikape kuwi panjenengan wis mangertos. Dalaning urip manungsa penyalam dhewe. Insya Allah, alhamdulillah. Karena agama kami mengajarkan. Agama adalah sebuah pedoman hidup. Wis cukup semene wae. Ini dalan oleh Allah. Allah kuwi mampu nanding sajroning batas. Tiba-tiba, makhluk ini mengajak ke mata air. Toyo iso dadi sajroning apa sing dateng. Bisa melihat Ini Dibuka saiki. Terus. Awujud apa? batu. Iki manungsa aja dadi ning sajroning batas iki. Kaya ngene iki. Gambarane kaya ngono. Iya. Iki dia kan kanggo sajroning ngadem di sajroning batas. Wis Ini buat siapa? kanggo panjenenganipun. Boleh saya miliki? Ayo dibawa wae. Iya. Terima kasih. Wis aku tanya lo pamit sakjroning kabeh. Bisa di sini agar tidak membahayakan tubuh yang Anda masuki. Semoga dialog-dialog kita dapat bermanfaat dan bisa diambil sebuah pelajaran baik dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini. Biar nih sing dalane manungsa. Iya. Ya kali si manungsa dalane lelakon kaya para pewayangan. Amin. Manungsa yang dalan sing bener. Dalane sing penting diterake marang Gusti Allah. Amin. Insyaallah. Ora ono toyo awujud sajroning watu aji.
Kalian semua nami malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ganti Umi yang kehilangan kendali. Tetap di Dua Dunia. Panjenengan sinten? Ini yang disebut-sebut dengan Ibu Dewi Anjani. Anda sosok yang mendiam di mata Anda. Benar? Iya. Ya, mata air ini sendiri itu sebenarnya bagaimana usulnya? Apakah memang alami atau buatan? Melebihi sebuah perhiasan. Maksudnya apa? Air ini mempunyai kekuatan yang terdiri dari 8 kekuatan. Wanita cantik air itu bisa membuat cantik. Manusia itu menyukai keindahan dan manusia itu ingin hidup dalam keindahan. Lalu yang kedua apa? Manusia tidak bisa hidup sendiri. Berpasangan. Mendapatkan hidup. Dan memang Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Manusia butuh tempat tinggal. Bisa memberikan tempat tinggal juga. Rumah adalah istananya. Pasti manusia menginginkan rumah yang megah dan mewah. Di tempat itu manusia dapat terlindungi dari panas dan hujan. Iya, paham. Manusia butuh
tunggangan. Tapi sebelum kendaraan itu kau tunggangi, hatimulah yang harus kau tunggangi. Jadikan hatimu itu sebagai kendaraan hidupmu. Hanya manusia itu sendiri yang bisa membawa kemana arah tujuanmu. Senjata apa yang sangat bermanfaat yang tidak bisa mencelakai orang lain? Iman. Manusia itu butuh ilmu. Musuhmu bisa terkalahkan oleh ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, tanpa harus menggunakan senjata yang membahayakan. Suara yang merdu bagaikan lantunan suara burung yang berkicau. Manusia itu harus berkata yang lembut, berkata yang baik, karena kata-kata itu bisa menyakiti. Manusia itu perlu bergerak. Manusia itu perlu bekerja. Bekerja yang baik bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi apakah memang benar air itu mempunyai kekuatan segitu besar? Bisa membuat orang cantik, bisa ngasih rumah, bisa ngasih kendaraan. Tergantung kendaraan yang ada di hatimu. Keyakinan yang ada di hati. Obat itu ada di hati kita sendiri. Betul? Betul. Dan penyakit itu lahir dari hati kita sendiri. Obat segala penyakit ada di hati. Mungkin air ini perantara dari hati itu sendiri. Jadi maksud Anda sih begini ya, Cupomani atau kilo itu yang dinamakan sendal ini air, bahwasanya air ini memiliki 8 kekuatan hidup yang harus manusia miliki. Ketika manusia memiliki 8 kekuatan hidup tersebut, maka hidupnya itu sudah pasti akan baik, tentram, dan memperoleh kebahagiaan. Yang ke-8 itu kalau ada pada diri manusia dan dijalani oleh manusia itu sendiri, maka manusia itu betul-betul disebut manusia yang hidup, laksana air yang dapat memberikan kehidupan. Menurut Anda sendiri sebagai Dewi Anjani, gitu, apa betul Anda ini sesosok Dewi Anjani yang kerap dijadikan dijadikan tokoh dalam pagelaran wayang gitu? Ini rasanya. Atau Anda sebangsa makhluk gaib, jin? Atau Anda nggak mau disebut sebagai makhluk jin, tapi Anda mau disebut sebagai makhluk gaib? Saya lebih suka saya disebut Dewi Anjani. Iya. Lama Umi Siuman. Cuma kakek menurut Islam sendiri gimana pandangan tentang adanya 8 kekuatan itu? Islam sendiri kasih gimana Pak? Ya, sebenarnya begini, Islam sendiri tidak menafikan atau tidak membatasi sebuah kebudayaan, sebuah adat. Islam welcome sendiri dengan kebudayaan ataupun adat selama tidak bertentangan dengan akidah Islam. Dan alhamdulillah tadi dari 8 kekuatan yang disebutkan tadi memang tidak ada satupun yang memiliki pertentangan dengan Islam gitu. Tetapi yang harus kita ingat dan kita pahami bahwasanya air ini jangan dijadikan sebagai tambatan hati untuk untuk menggapai sebuah harapan. Ketika kita bisa disembuhkan melalui air ini, jangan sampai mempunyai keyakinan bahwa air inilah yang menyembuhkan kita. Ketika kita memiliki keyakinan seperti itu, maka kita otomatis telah jatuh ke dalam jurang kemusyrikan. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hanya butuh tunggangan. Tapi sebelum kendaraan itu kau tunggangi, hatimu lah yang harus kau tunggangi. Jadikan hatimu itu sebagai kendaraan hidupmu. Hanya manusia itu sendiri yang bisa membawa kemana arah tujuanmu.